Shalom, selamat pagi, selamat Natal untuk kita semua. Puji nama Tuhan, di pagi hari yang cerah ini, kita boleh kembali berkumpul untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur dengan penuh sukacita atas kelahiran Juru Selamat kita, kekasih kita yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersorak-sorai. Kita naikkan pujian Putri Sion, nyanyilah. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil kita semua mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yahweh,
yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Kiranya berkat dan kasih setia dari Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mika pasal 5 ayat 2 dan ayatnya yang keempat. Mika 5 ayat 2 dan 4, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, sekalipun engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, namun daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, sekarang dan selamanya. Kemudian dia akan berdiri dan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh, di dalam kemuliaan nama Yahweh Elohimnya. Dan mereka akan tinggal tetap, karena sekarang dia menjadi besar sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang berbahagia ini. Hari Natal adalah pernyataan dan bukti bahwa Tuhan menggenapi janji-janjinya. Apa yang Tuhan firmankan, Ia genapi. Dan kita sungguh mengucap syukur dengan kelahiran Kristus. Kita boleh sungguh-sungguh boleh menjadi domba-domba gembalaannya, mengalami kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan Maria melalui Lukas 1 ayat 46 sampai 55, Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 yang akan dibacakan oleh Shine. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Baik, saya akan membacakan Lukas 1 ayat 46 sampai 55 untuk kita semua. Kata Maria, jiwaku mengagungkan Tuhan, dan rohku bersukaria karena Elohim juru selamatku, sebab dia telah memerhatikan keadaan hambanya yang hina. Sebab sesungguhnya sejak sekarang seluruh bangsa akan menyebut aku berbahagia. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar bagiku, dan kuduslah namanya, dan rahmatnya dari generasi ke generasi bagi mereka yang hormat akan dia. Dia menunjukkan kekuatan dengan tangannya, dia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong hatinya. Dia menurunkan penguasa-penguasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia memuaskan orang-orang yang lapar dengan hal-hal yang baik dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya yang telah dia ucapkan kepada leluhur kita, kepada Abraham dan keturunannya sampai selamanya. Selesai. Puji nama Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian, Hai siarkan di gunung.
Baik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita. Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu dan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di seputar peristiwa Natal yang kami semua dan memberkati waktu ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Ya, shalom semua, selamat pagi, selamat hari Natal untuk kita semua. Ya, kiranya semua kita dalam keadaan yang baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 2, ayat yang pertama sampai 12, di bawah tema sukacita karena sudah menemukan Sang Mesias. Ya, sukacita, dan ini adalah sukacita yang sejati, ya, di mana orang-orang Majus mereka meninggalkan negerinya yang jauh, ya, demi untuk bisa bertemu dengan Sang Mesias. Saya akan bacakan teksnya untuk kita pada pagi ini. Matius 2 ayat 1 sampai 12, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia beserta seisi Yerusalem menjadi gelisah. Maka ia mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli Taurat bangsa itu, dan meminta keterangan dari mereka di mana Kristus akan dilahirkan. Yesus dikatakan ketika mendengar hal itu, bahwa ini ada orang-orang Majus datang dari timur, sudah mengaku mereka sudah melihat bintangnya, dan mereka mengatakan mereka datang untuk menyembah, ya, menyembah raja orang Yahudi ini. Ya, nah hal itu menyebabkan Herodes, ya kita tahu dia seorang yang haus kekuasaan. Ya, biasanya manusia itu seperti itu. Kalau sudah diberikan kekuasaan, dia mau terus berkuasa, ya kan? Bahkan ada yang sudah berkuasa 2 periode pun, ya dia masih berharap bisa sampai 3 periode. Kalau bisa, selama-lamanya sampai mati. Ya, nah itulah kecenderungan manusia, ya, haus akan kekuasaan.
Ya, sehingga Herodes dikatakan bahkan seisi Yerusalem itu menjadi gelisah. Ya. Mengapa seisi Yerusalem atau penduduk Yerusalem juga gelisah? Karena mereka bilang, wah pasti masalah nih. Ya, karena ada kompetitor ya dari Herodes. Ya. Sehingga ayat yang keempat dikatakan, maka ia mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli Taurat bangsa itu dan meminta keterangan dari mereka di mana Kristus akan dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya di Bethlehem, Yudea, karena beginilah telah dituliskan oleh seorang nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu lah akan datang seorang pemimpin. Ya, dialah yang akan menggembalakan umatku Israel. Kemudian Herodes memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam dan ia meminta kepastian dari mereka kapan saatnya bintang itu tampak. Lalu ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan pasti segala hal tentang bayi itu. Setelah kamu menemukannya, beritahukanlah kepadaku, agar aku pun datang dan menyembah dia. Ya, dia nipu. Ya. Yes. Padahal dia tidak bermaksud menyembahnya, tetapi untuk membunuh. Ya, setelah mendengarkan perkataan raja, uh, mereka pun berangkat dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat bayi itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Ketika melihat bintang itu, ketika melihat tuntunan Tuhan, ya, orang-orang Majus mereka dikatakan bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Ya, mereka tiba di tempat itu dan melihat bayi itu bersama Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Kemudian mereka mengeluarkan barang-barang berharga mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan karena telah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negeri mereka melalui jalan. Ya, puji Tuhan, itu dalam firman Tuhan yang boleh kita dengar. Ya, dan melalui teks ini, ya ide utamanya, ya big idea-nya adalah bahwa penyembahan sejati itu terungkap oleh mereka yang mencari Yesus. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari Yesus, ya mereka inilah yang dapat menyembah Yesus dengan benar. Mereka disebut sebagai penyembah-penyembah yang sejati. Dan itu akan membuat mereka bersukacita di dalam Dia. Kemudian bukan hanya itu, mereka memberi yang terbaik yang mereka miliki. Ya, orang-orang Majus menyerahkan harta benda mereka kepada Sang Bayi Kristus, ya Sang Bayi Natal. Nah, poin yang pertama kita bisa melihat ayat yang pertama dan yang kedua, ya ketika Tuhan memberikan petunjuk, ya jadi Tuhan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun, ya bukan hanya kepada orang Yahudi, bukan hanya kepada orang Kristen, ya Tuhan bisa memberikan petunjuk kepada setiap orang, ya, karena setiap orang ada di dalam kedaulatan Tuhan, setiap orang adalah ciptaan Tuhan. Ya, baru-baru ini di Mesir ada seorang Muslim sangat saleh, ya, sangat taat. Ketika dia sakit, dia bertemu dengan Yesus. Ya, dan luar biasa kesaksiannya dan itu menggegarkan Mesir ya. Kelihatannya dia orang yang cukup dikenal juga begitu. Ya, dia bertemu dengan Yesus. Dia menjadi pengikut Yesus dan itu menyebabkan kehebohan dan juga ya ancaman yang luar biasa dari orang-orang yang tidak senang ya karena menganggap orang yang murtad itu harus dibunuh. Ya, intinya di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun. Ya, baik orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, Hindu, Muslim, semua orang ya dapat menerima petunjuk dari Tuhan, ya termasuk orang-orang Majus. Karena Yesus itu dia lahir
bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Israel, ya, bukan hanya untuk orang Kristen, ya, dia datang untuk setiap orang. Kita mesti ingat itu. Ya, apa menjadi kebenaran utama di sini? Orang Majus adalah orang luar, ya, mereka bukan orang Yahudi, namun Tuhan menarik mereka kepada Kristus. Ya, sama seperti yang Tuhan lakukan sampai saat ini, dia menarik ya semua orang ya datang kepada Yesus mengatakan kalau aku ditinggikan maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, nah kita bisa melihat bahwa mereka ini bukan orang yang pasif, ya, melainkan mereka secara aktif mencari ya Sang Mesias. Ya, bukan secara pasif menunggu. Ya, firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya baiklah orang jahat meninggalkan kejahatannya, orang fasik meninggalkan kefasikannya. Ya, jadi cari Tuhan. Ya, Tuhan juga mau kita seperti itu, ya secara aktif mencari Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, berdoa, ya mencari wajahnya, mencari kehendaknya, ya, Tuhan itu paling senang ya untuk ditemui. Ya, dia tidak akan pernah menolak ya orang yang sungguh-sungguh berikan hatinya untuk mencari Dia. Ya. Nah, mereka mengenali Yesus itu sebagai Raja, sebagai ya artinya bahwa bayi ini bukan bayi sembarangan, ya, dia sosok yang agung. Ya bukan sekedar bayi, ya bukan sekedar anak kecil. Ya, nah ini yang kita lihat dari orang-orang Majus itu. Nah, apa yang menjadi aplikasi buat kita bahwa Tuhan ya masih menyatakan dirinya kepada mereka yang dengan tulus mencari Dia. Kita bisa lihat Yeremia 29 ayat 13. Tuhan akan menyatakan dirinya. Siapapun yang sungguh-sungguh mencari Dia, apapun agamanya, ya, apapun keyakinannya, apapun latar belakangnya, tidak peduli. Orang yang sungguh-sungguh dengan tulus ya mencari wajah Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan akan menyatakan kehendak. Nah, sebaliknya kita bisa melihat para imam, ahli-ahli Taurat, ya, mereka bisa memperlihatkan dengan jelas, menunjukkan dengan jelas dari kitab suci mereka akan kedatangan Sang Mesias. Ya, Herodes panggil itu kan ahli Taurat, ya, orang Farisi, ahli Taurat, para imam. Mereka bisa lihat, ya, karena di Perjanjian Lama tertulis dengan jelas di Bethlehem, disebutkan dengan jelas kotanya di Bethlehem, ya akan lahir seorang Mesias. Ya, nah tetapi walaupun mereka memiliki kitab suci, ya ada kedekatan keagamaan. Ya, Yerusalem itu kan pusat para nabi, toh. Ya, tetapi tidak menjamin kesadaran spiritual. Mereka tidak bertemu. Mengapa orang Farisi ahli Taurat tidak bertemu dengan sang bayi Natal, Kristus sang Mesias? Kenapa? Karena mereka punya informasi, mereka punya petunjuk yang jelas, tetapi mereka tidak mencarinya. Mereka tidak pergi mencarinya. Ya, mereka mengabaikan informasi yang sangat penting yang ada tertulis di dalam kitab suci mereka. Ya, nah, saudara, dalam dunia ini banyak orang yang masa bodoh dengan hal-hal spiritual, dengan hal-hal rohani, padahal Tuhan sudah memberikan petunjuk yang begitu jelas. Ya. Nah, pertanyaannya ya adalah apakah kita benar-benar mencari Kristus atau hanya akrab dengannya? Ya, Tuhan mau kita benar-benar mencari Kristus, menemukannya dan ya kita bisa menjadi alat ya untuk perkenalkan Kristus ya kepada dunia ini. Nah, kemudian kita lihat ayat 3 sampai 8 ya. Nah, di sini kita ini perhatikan ya ada perlawanan ya terhadap raja di situ. Karena ada kompetitor, ya kan? Mereka datang memberitahukan kepada Herodes, di mana itu raja orang Yahudi yang dilahirkan. Mereka awalnya berpikir tentu dia dilahirkan di istana Herodes, karena dia adalah raja.
Ya, tetapi tidak ada dari istri Herodes yang pada waktu itu melahirkan. Ya, tidak ada. Sehingga pasti Herodes itu seperti tersambar petir itu. Ya, sehingga dia menjadi gelisah, juga seluruh Yerusalem pun ikut gelisah bersamanya. Ya, gelisah kenapa? Waduh, ini bakalan terjadi ini perang Mahabharata ini. Ya, perang untuk berebut kekuasaan. Ya, kita lihat di dalam sejarah dunia ya seperti itu. Ya, orang saling berkompetisi untuk merebut kekuasaan, dan setelah dia berkuasa dia ingin terus berkuasa. Ya, Herodes itu gelisah dikatakan, dan seluruh Yerusalem pun ikut gelisah bersama. Ya, mengapa Herodes gelisah? Dia takut kehilangan kendali. Ya, dia pasti sangat bangga, ya kan, pride. Ya, karena seorang raja, seorang penguasa, seorang presiden, ya berarti apa? Dia punya kendali, dia punya kontrol. Ya, setiap kita ini kan punya lingkup kendali. Ya, Dokter Sandra dia punya kendali atas kliniknya atau bidang ya di rumah sakit di mana yang dia tangani. Ya, dengan perawat di situ dia punya kendali. Ya, Anda yang jadi ibu rumah tangga itu punya kendali atas rumah tangga. Anda yang bekerja di kantor dalam skop ya bidang pekerjaanmu, engkau punya kendali di situ. Ya, nah Herodes ini dia raja ya, dia punya kendali yang sangat-sangat besar ya atas Israel pada waktu itu, atas Yerusalem ya dan kota-kota yang lain. Ya, dia takut kehilangan itu kendali, juga dia takut kehilangan kekuasaan. Ya, kekuasaan itu berarti apa? Prestise. Kekuasaan berarti apa? Ya, kemewahan. Ya, kekuasaan itu berarti apa? Uang. Ya, kekayaan, ya, fasilitas. Ya, kan siapa tidak ingin ya itu punya fasilitas yang bagus ya, yang hebat. Ya, kan? Makanya orang berlomba-lomba untuk mencapai kekuasaan. Tapi setelah berkuasa dia nggak tahu dia mau bikin apa, ya kan? Nah, itu yang terjadi itu di Sumatera sana itu. Setelah presiden kita ini berkuasa, itu orang Aceh itu sampai hari ini, ya kemarin saya dengar itu, Aceh Tamiang itu masih tidak ada listrik, gelap, gelap gulita. Ya, sudah hampir udah 3 minggu lebih, mau dekati 4 minggu. Ya, nah banyak orang seperti itu. Dia mengejar kekuasaan, tetapi dia tidak bisa ya mengimplementasikan kekuasaannya dengan benar. Para pemimpin agama mengetahui kitab suci, tetapi gagal untuk bertindak sesuai dengan itu. Nah, pengetahuan tanpa ketaatan menyebabkan ketidakpedulian atau perlawanan. Ya, mereka punya informasi, mereka punya kitab suci, mereka punya petunjuk, tetapi mereka tidak bertemu dengan Sang Mesias. Ya, dan mereka tidak mengalami sukacita seperti yang dialami oleh orang Majus. Kenapa? Karena mereka tidak mau taat dengan cara mencari ya untuk menemukan Sang Mesias. Ya. Yesus mengancam kenyamanan, ya, mengancam kendali dan pemerintahan diri kita. Ya, setiap kita itu paling tidak yang paling kecil kita adalah ya pemegang kendali atas diri kita. Ya, nah, tetapi ini pertanyaannya adalah apakah ya, kendali atas diri kita itu sudah benar-benar kita pakai untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Atau hanya untuk menyenangkan diri kita saja? Ya, atau sebagai pemenuhan ya, dari tuntutan ego kita. Ya, Tuhan Yesus mengancam kenyamanan, ya, mengancam kendali dan pemerintahan diri kita. Dia mau supaya kita menyerahkan kendali atas hidup kita kepada Dia. Ya, Tuhan Yesus mau kita menyerahkan kendali atas hidup kita kepada Dia, supaya Dia yang bertahta atas hidup hidup kita, Dia yang mengatur hidup kita, Dia yang memimpin hidup kita. Ya, itu seperti ketika Yesus berbicara kepada Simon Petrus. 3 kali bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali juga
Petrus menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, ketika engkau masih muda, ya, engkau mengikat dirimu sendiri, engkau pergi kemana saja, ya, itu ke tempat yang kau kehendaki. Tapi ketika engkau sudah menjadi tua, maka orang lain akan mengikatmu dan membawamu ke tempat yang engkau tidak kehendaki. Kadang-kadang, saudara, Tuhan harus membawa kita ke tempat yang tidak kita kehendaki. Kenapa? Karena itulah zonanya Dia. Ya, Tuhan itu tidak mau kita tetap tinggal pada zona kita. Dia mau membawa kita ke zonanya Dia. Ya, kalau di zonanya kita, di wilayah kekuasaannya kita, ya kita mungkin tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Atau bahkan kita tidak membutuhkan Tuhan. Ya, kita menganggap kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri. Ya, tetapi dampak hidup kita menjadi kecil. Itulah sebabnya Tuhan selalu berusaha untuk membawa kita masuk ke zonanya Dia, karena di zonanya Dia kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan dan hikmat kita sendiri. Kita membutuhkan Dia. Ya, tetapi di zonanya Tuhan, ya, ketika kita masuk di zonanya Tuhan, maka Dia akan terus membawa kita pada tingkatan iman, ya, pengalaman rohani, dan juga berkat yang lebih besar. Ya, itulah alasan mengapa Tuhan itu memanggil Abraham keluar dari negerinya, ya, ke negeri yang lain yang dimana Tuhan mengatakan yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi dia belum tahu waktu dia meninggalkan Ur Kasdim itu, dia tidak tahu negeri mana itu, negeri apa itu. Ya, tetapi dia mau taat mengikuti pimpinan Tuhan, dan akibat ketaatannya dia menjadi bapa orang beriman. Dia menjadi bapa bangsa-bangsa yang keturunannya luar biasa sampai hari ini. Ya, ada kemungkinan seseorang mengetahui kitab suci tetapi tetap tidak mengenal juru selamat. Ya, tentu ya. Banyak orang Kristen tinggal dalam gereja tapi belum tinggal di dalam Kristus. Ya, masuk gereja mukanya suram, keluar gereja mukanya seram. Masuk gereja dengan persoalan, keluar gereja tetap juga dengan persoalan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal juru selamat, mereka tidak mengenal firman Tuhan dengan benar. Tidak semua orang bersuka cita atas kedatangan Kristus, beberapa menentangnya. Ya kan, ini belakangan ini kita dihebohkan dengan ada usaha menjadikan tanggal 25 November, katanya itu menjadi hari mualaf sedunia. Hari mualaf sedunia. Mereka mau itu tetapkan itu pada tanggal 25 Desember. Lucu, kenapa harus tetapkan pada tanggal 25 Desember? Ya, mereka mau menggantikan, ya, perayaan Natal. Ya, perayaan Natal dengan sesuatu yang lain yang tidak dari Tuhan. Tidak, juga bahkan itu hina Mesias. Ya, itulah orang dunia yang tidak mengenal Kristus. Ya, kita harus berdoa supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Yang ketiga, saudara, ayat 9-10 kita lihat bagaimana orang-orang Majus, mereka sukacita, dikatakan mereka bersukacita dengan sangat gembira, atau mereka dengan bersukacita dengan sukacita yang sangat besar, ya, dengan sukacita yang meluap-luap. Kenapa? Karena mereka sudah menemukan Sang Raja, mereka sudah menemukan Mesias. Ya, Tuhan dengan setia membimbing mereka yang mengikuti terangnya, pasti. Ya, jangan takut dengan hidup kita. Selama kita setia, Tuhan akan bawa kita. Jangan khawatir dengan anak-anak kita. Ya, serahkan mereka kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bawa mereka ke tempat yang Tuhan mau, tempat yang Tuhan kehendaki. Tuhan akan memberkati mereka kalau kita sungguh-sungguh serahkan mereka kepada Tuhan. Ya, sukacita sejati ditemukan dalam perjumpaan dengan Kristus. Ya, bukan hanya dalam perjalanan. Ya, waktu mereka di perjalanan, ya mereka juga pasti bersukacita karena, ya, mereka membayangkan akan bertemu dengan Sang Raja. Tetapi sukacita yang paling tinggi ketika orang Majus mereka berjumpa dengan Kristus. Nah, saudara, itu juga yang dialami oleh setiap orang dalam dunia ini. Ya, banyak orang ada dalam gereja,
atau tempat ibadah, tapi mereka tidak mengalami sukacita. Kenapa? Karena mereka tidak bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan mau kita bertemu dengan Dia, karena hanya ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa mengenali siapa diri kita bisa kenal siapa Tuhan, ya. Kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, dan kita juga bisa mengenal diri kita dengan benar, kita bisa mengenal kondisi kita dengan benar, dan kalau ada kekeliruan-kekeliruan, kesalahan dan dosa, kita bisa memperbaikinya kalau kita benar-benar terhubung dengan Tuhan. Ya, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, jadi tidak cukup ya menjadi orang Kristen. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kau tidak dilahirkan kembali. Siapa Nikodemus? Dia seorang pemimpin agama Yahudi, orang ahli Taurat. Yesus bilang sama dia, kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak bisa melihat kerajaan. Ini Nikodemus dia tidak mengerti. Apakah aku harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan lagi? Tuhan Yesus bilang, kau ini pengajar Yahudi, kau tidak mengerti itu. Yesus bilang, kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh, air itu melambangkan apa? Pertobatan. Untuk bisa berjumpa dengan Sang Mesias, orang harus bertobat dari dosanya, mengaku dosanya dan bertobat. Meninggalkan dosanya. Kemudian dilahirkan dari roh itu adalah ketika orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus melahirkan dia kembali menjadi anak-anak Elohim. Baru dia bisa mengalami sukacita yang sejati. Ketika orang bertemu, mengalami Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi. Ya, dan melalui kisah ini kita lihat bahwa bintang itu tidak menuntun mereka ke istana. Walaupun awalnya mereka berpikir itu di istana pasti itu, raja itu. Tapi ternyata tidak di situ. Bintang itu justru menuntun mereka ke rumah yang sederhana. Mereka bisa bertemu dengan Kristus. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari bahwa bimbingan Tuhan seringkali menuntun kita dengan cara yang tidak terduga. Ya, firman Tuhan mengatakan hidup kita ini adalah karena beriman, karena percaya, bukan karena melihat. Ya, Tuhan menuntun kita itu dengan cara-cara yang tidak terduga. Makanya ya jangan coba merasionalisasikan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dirasionalisasikan. Ya, mujizat itu tidak bisa dirasionalisasikan. Ya, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, lakukan yang terbaik yang Dia mau, berikan yang terbaik yang Dia mau, engkau lihat nanti hasilnya. Dan jangan pernah menuntut Tuhan. Tuhan itu tidak perlu dituntut. Saya ini hampir-hampir nggak pernah minta apa-apa loh sama Tuhan. Udah bertahun-tahun aku nggak pernah minta apa-apa dari Tuhan. Tapi Dia beri, Dia beri, Dia beri. Yang penting lakukan yang terbaik, jadilah berkat, berdayakan hidup orang lain. Ya, dan percaya Tuhan akan memberkati hidupmu dengan cara yang kau tidak pernah pikirkan sebelum. Ya, sukacita bertambah seiring kita semakin dekat dengan Kristus. Jangan sampai melewatkan Yesus karena Ia datang dalam kerendahan hati. Dunia, ya dunia ini menawarkan apa? Kemewahan. Ya kan? Dunia menawarkan kemewahan, dunia menawarkan popularitas. Orang senang dengan yang mewah-mewah, yang megah-megah. Ya, tapi Mesias, Yesus, dia tidak lahir di istana raja. Ya, kita tidak menyambut dia di mal-mal yang besar. Dia tidak datang di situ. Ya, dia datang di dalam kerendahan hati, dia lahir ya, di kandang, dibaringkan di palungan, tempat makan hewan. Tempat yang sangat sederhana. Ya, Natal mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Ya, mengapa? Karena Tuhan mau ingatkan kita bahwa dunia materi ini, semewah, seindah apapun, semahal apapun, akan berlalu. Ya, tetapi hal-hal yang rohani itu tidak akan pernah
berlalu. Ya, makanya kita harus jadi manusia rohani ya supaya kita juga ya di dalam hidup ini ya kita tidak mengejar kemewahan, kenyamanan. Ya, hal-hal rohani jauh lebih tinggi daripada semuanya. Yang terakhir, saudara, ya mereka datang masuk ke dalam rumah dan menyembah kepada Sang Raja, kepada Sang Mesias. Ayat 11-12. Mereka sujud, mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka sujud, menyembah dia. Anda bisa bayangkan. Mereka tidak menyembah Sang Mesias di istana raja. Kalau di istana raja mungkin kelihatan lebih appropriate, ya, lebih pantas. Tapi mereka masuk ke dalam rumah yang sederhana, tempat yang sangat sederhana, kemudian menyembah Sang Mesias. Dan mereka memberikan apa? Mereka tidak hanya sekedar menyembah, mereka memberi yang terbaik. Ya, mereka membawa apa? Emas. Ya, emas itu adalah persembahan untuk seorang raja. Mereka juga membawa apa? Mereka membawa kemenyan. Ya, kemenyan itu untuk seorang imam. Imam itu ketika melaksanakan ritual keagamaan di bait suci, ya, dia membawa kemenyan, ya, wangi-wangian. Ya. Di gereja Katolik saya kira itu masih ada ya, atau gereja Ortodoks. Kemudian mur, ya mur itu sebagai pertanda penderitaan dan kematiannya. Jadi ini juga sebuah mereka sudah memberikan tanda ya bahwa ini sang bayi ini adalah sang Mesias. Mesias yang menderita, Mesias yang akan mati untuk menebus dosa umat ya sebagai kurban ya, tapi juga Mesias yang akan bangkit dari kematiannya yang menjamin hidup kekal bagi setiap orang yang mengikuti. Ya. Penyembahan sejati melibatkan kerendahan hati, rasa hormat dan pengorbanan. Ya, mereka memberi yang terbaik ya. Mereka berikan yang terbaik, bukan sisa-sisa. Ya, banyak dari kita itu hanya memberi sisa-sisa untuk Tuhan. Sisa-sisa uang kita, sisa-sisa waktu kita, sisa-sisa perhatian kita. Ya, kita harus beri yang terbaik untuk Tuhan. Ya, pelayanan kita juga harus yang terbaik untuk Tuhan. Dan setelah penyembahan mereka pergi ya dengan perubahan melalui jalan lain ya karena Tuhan ingatkan, ya, ingat ya pimpinan Tuhan itu pasti orang yang sungguh-sungguh ya mendedikasikan hidupnya untuk mencari Mesias pasti akan menemukan Mesias. Orang yang sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya untuk mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan dan Tuhan akan menjaga langkah mereka supaya tidak salah, tidak keliru. Ya, kemungkinan besar mereka tidak tahu apa motif daripada Herodes. Apa yang ada dalam isi hati atau pikiran Herodes. Mungkin mereka tidak terlalu mengenal bahwa Herodes ini sebetulnya dia seorang maniak. Dan dia siap melakukan apapun demi mempertahankan kekuasaan. Dan itu terbukti. Ya, setelah dia merasa bahwa dia dikelabui, lalu apa yang diperintahkan oleh Herodes, dia perintahkan semua anak-anak usia 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem untuk dibantai, dibunuh. Anda bisa bayangkan ini seorang ya, pimpinan ya, ini seorang raja yang kejam, seorang raja yang lalim, dan banyak yang seperti itu sudah. Dia mengintimidasi, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang ya demi mempertahankan kekuasaan. Nah, sebagai penutup ya itu pertanyaan untuk kita. Yang pertama, persembahan apa yang akan atau sudah kita bawa kepada Yesus? Apa persembahan kita kepada Tuhan Natal tahun ini? Penyembahan seharusnya mengubah arah dan ketaatan kita. Jadi kalau sebelumnya kita belum taat, sekarang karena kita sudah bertemu dengan Tuhan, menyembah Dia, maka kita berjanji bahwa kita akan hanya taat kepada Tuhan. Dan ingat bahwa perjumpaan dengan Kristus selalu mengarah pada transformasi. Ya, Tuhan mau mengubahkan kita
biarlah Natal tahun ini itu menjadi satuan mengubahkan hidup kita. Ya, Tuhan mengubahkan perspektif kita. Ya, kita menjadi manusia yang lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sehingga ketika kita memasuki tahun yang baru, ya, kita benar-benar ya, berjalan on the track of the Lord. Ya, di jalan-jalannya Tuhan, dan Tuhan bawa kita mengalami terobosan yang lebih besar ya, di tahun yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan waktu ini untuk Ibu Pendeta bisa menuntut kita dalam doa sekaligus menaikkan doa-doa syafaat kita. Baik, mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh kembali menjumpai Natal. Kami mengucap syukur untuk kasih sayang dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Semua adalah kasih sayang dan anugerah Tuhan untuk hidup kami. Kalau kami masih kembali boleh mendapatkan Natal dan merayakan bersama dengan sahabat dan keluarga kekasih kami. Terima kasih Tuhan. Ini adalah salah satu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan dengan ini sekali lagi Tuhan mau mengatakan kepada kami bahwa aku menyertai engkau. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, kami boleh tetap memiliki sukacita, pengharapan, dan kekuatan. Engkau yang dilahirkan di kandang dengan kehinaan, Engkau memberikan kepada kami kemuliaan. Engkau yang dilahirkan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Engkau datang untuk memberikan terang. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami teringat untuk bangsa dan negara kami dengan situasi yang terjadi saat ini Bapa. Kiranya Tuhan kasihani bangsa dan negara kami. Tolong kami Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran, kesalahan-kesalahan bangsa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Dan juga di hari Natal ini, pulihkanlah gereja-Mu, kuatkanlah anak-anak Tuhan di mana-mana tempat yang mengalami penganiayaan. Kami mengucap syukur untuk perbuatan dan perlindungan Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara kami di Nigeria. Kami bersyukur untuk 100 lebih anak-anak yang telah diculik dan telah dikembalikan. Sembuhkanlah luka-luka batin mereka, Tuhan. Biarlah Kristus semakin terpancar di dalam kehidupan mereka. Dan orang dapat melihat Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami, anak-anak-Mu, pada pagi hari ini, jemaat-Mu di tempat ini, Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, menolong kami Tuhan, dan biarlah hati kami senantiasa boleh menjadi tempat yang terbuka bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau melawat anak-anak-Mu di dalam kedukaan,
di dalam kelemahan tubuh, di dalam kelelahan, Engkau berikan kekuatan, dan Engkau berikan pemulihan. Engkau berikan lagi sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini sebagaimana doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan menerima doa penutup dan doa berkat, mari kita kembali memuji Tuhan, kita naikkan pujian kesukaan bagi dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, pelukanlah rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah, 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 bersorak-soraklah terus. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal,
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan terima berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.